Di video kali ini gue bakal bahas ultimate guide gimana cara kita bisa invest apartemen supaya kita bisa dapetin profit sebanyak mungkin dari kacamata investor, dan gimana caranya kita bisa aman, santai untuk investasi. Banyak tuh yang bilang, oh ngapain gue investasi properti ya? Karena gue harus sibuk terus sewain apartemen, gue harus sibuk nyari orang buat kalau unit gue gimana bocor, sewa, urus, kontrak. Gak usah, di sini gue akan share caranya sebagai kacamata investor yang udah di financial market 4 tahun dan agent properti. Kita bakal bahas kenapa kita harus pilih properti. Yang pertama kita lihat dulu ekspektasi returnnya setiap instrumen investasi. Ini gue jabarin. Yang pertama ada deposito, itu 0,an% ya, sekitar sama dengan inflasi. Kita langsung lihat ke properti. Properti ini 9% rata-rata ekspektasi return yang kita harapkan per tahun. Kita anggaplah inflasi 4%, properti 9% rata-rata ya. Artinya kita punya ekstra 5% per tahun cuan. Kalau performa kita di bawah 9%, artinya kita rugi, boncos gitu. Karena properti itu gampang banget dipelajari dibandingkan dengan kita lihat ke saham ya, kripto, resikonya tinggi dan susah juga dipelajari. Karena kan itu saham kan bisnis, kripto itu kan project juga. Properti itu gampang dan returnnya tinggi juga. Kenapa kita harus invest di Batam? Karena Batam ini lokasinya berada di segitiga ya, segitiga antara Malaysia dan Singapura. Jadi di sana bakal ada banyak orang turis yang bakal datang ke sini. Pembangunannya pasti lebih kenceng karena status di sini adalah hak guna bangunan, leasehold. Jadi gampang banget deh buat dipindahin-pindahin buat fokus pembangunan. Kemudian lokasinya free trade zone ya, free pajak, bebas pajak 10%, dan KEK, kawasan ekonomi khusus. Jadi beberapa areanya Batam itu ada KEK, ekonomi khusus. Misalnya di daerah Nongsa itu adalah digital center, nanti bakal dijadiin digital center. Kemudian di Sekupang ada rumah sakit KEK ya. Banyak lagi center yang bakal dibangun sama Batam. Yang bakal kita tonjolin itu adalah expatnya, orang foreignernya yang bakal sewa di sini. Satu kawasan rame, di sana bakal ada banyak orang yang tinggal di sana. Dengan keunggulan yang di sana, orang tinggal di sana, setelah di sana full dan menarik perhatian, mereka bakal ada beberapa market share yang pindah ke area lain, dan otomatis satu kawasan Batam ini bakal jadi rame, bukan hanya satu area tertentu. Kemudian harganya total masih murah. Kalau kita bandingin sama Singapura, bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat lebih murah. Kita lihat ke fasilitas Jakarta, kurang lebih mirip-mirip, tapi harganya jauh di bawah coy. Harganya 50% lebih murah dibanding Jakarta. Kemudian kita lihat what to buy, apa yang harus kita beli. Untuk investasi sekarang, saya selalu rekomendasiin untuk apartemen. Karena di Batam ini banyak turis dan sewa. Sewa ini punya income yang lebih cepat, cash flow yang lebih cepat cair. Returnnya lumayan, nanti kita hitung. When to buy, kapan kita harus beli? Yang pertama kita pasti lihat harga ya. Kalau harganya lagi murah, BU hitungan kita masuk, langsung aja beli. Dan kita ada modal. Apa yang harus kita lihat ketika kita mau beli? Ada banyak elemen ya. Menurut saya nomor satu yang paling penting adalah developernya siapa. Lalu nomor dua adalah ini bisa disewain nggak ke orang? Ini laku nggak disewain ke orang? Lihatnya dari mana? Lokasinya, aksesnya. Ini sekolahnya deket nggak? Pasar deket nggak? Bakal ada industri nggak di sini? Itu gampang banget. Bahkan anak SD bisa. Gimana cara kita nentuin semua elemen ini? Gua kasih contoh, ada 3 apartemen yang bakal gua tunjukin di sini. Yang pertama ini adalah Baloi Apartment. Jadi lokasinya dia di Baloi, satu-satunya yang punya kolam renang sekarang. Kita lihatnya harus dari per meter. Jadi di Baloi Apartment ini 15 jutaan per meter. Kita lihat ke Azure Suite, 14 juta per meter. Memang lokasinya kurang oke, dan progres pembangunannya juga lebih lama ya. Lebih lama dari Baloi Apartemen jadinya. Makanya harganya bisa 14 juta. Untuk gap harga masing-masing apartemen itu udah sesuai sama market. Satu lagi kita lihat Monday City. Monday City 16 jutaan. Tapi di sana menawarkan prospek yang lebih oke. Untuk apartemen sekarang di Batam sekitar 15-17 jutaan per meter. Ini sudah oke banget. Jadi kalau kita nemuin yang lebih murah dan lokasinya lebih bagus, langsung sikat. Tapi kalau kita ketemu yang lebih tinggi, kita harus cari kenapa bisa dihargai lebih tinggi. Kalau kita gak ketemu alasannya, jangan beli. Easy banget. Lalu ada 3 cara yang sering orang pakai buat beli, yaitu cicil DP ya. Harga satu apartemen nih misalnya 300 juta.
DP-nya 20%, 60 juta. Kita cicil 24 kali sampai bangunannya udah jadi. Keunggulannya kita cuma bayar 20% sebelum bangunannya jadi. Ini safety banget. Dan cicil DP ini harganya lebih murah, cicilannya lebih ringan. Benefitnya banyak. Ada namanya cash bertahap. Cash bertahap ini kalau kita trust banget sama developer dan kita gak mau lewat bank. Dan ada cash keras. Saran saya jangan cash keras. Kalau kita sebagai kacamata investor, valid itu dua aja. Leverage pakai bank atau kita cash bertahap. Jadi sisa dana itu bisa untuk kita putarin lagi ke unit lain, apartemen lain. Kapan jualnya? Ada dua waktu ketika kita jual. Ketika bangunannya udah jadi, handover. Biasanya ini kan kita belinya dari tanah, terus sampai handover. Pasti harganya lebih tinggi. Di saat itulah kita langsung jual. Jadi jualnya lebih cepat, cairnya lebih cepat. Atau kita jual ketika satu triggernya muncul, misalnya pelabuhannya udah bangun, nah tiba-tiba harganya tinggi, langsung aja kita jual. Lalu yang satu lagi adalah kita sewakan aja tapi nggak jual. Menurut pengalaman saya, lebih bagus kita pakai Airbnb ya, self service rental management. Kita tinggal kontak orangnya, mereka yang handle sewa, mereka yang cari sewa, mereka yang urus lah pokoknya cleaningnya, mereka yang cari tenan. Kita cuma sediain bangunan yang oke untuk disewain, dan kita tinggal sharing fee aja sama mereka. Nah, lihat hitungannya ya. Karena kita investor, ini gua bakal jelasin satu-satu aspeknya. Ini gua ada contoh satu, itu Pollux ya. Yang pertama, harga belinya 380 juta. Ini di harga market sekarang lah kita anggap. Pajak pembelinya 0 karena apartemen ini kan sertifikatnya susah untuk didapetin kalau di Batam. Belum, pengajuannya lama. Kita masih tanda tangan sama developer, belum tanda tangan sama notaris. Pajaknya 0. Renovasinya sekitar 50 juta untuk tipe yang studio. Ini udah cakep, udah dapat full furnish. Total modal kita 430. Ini saya simulasiin pakai Airbnb ya. Harian kita anggap 350.000. Kemudian per bulan kita terisi 15 hari. Jadi 350 kali 15 sekitar 5,2 juta. Kalau per tahun 63 juta. Dikurangi biaya maintenance-nya 500.000 per bulan. Jadi per tahunnya 6 juta. Fee ke agentnya, fee ke Airbnb-nya 20% aja kita anggap. Ini udah normal case lah, 20%. Dikurangi lagi 12 12,6 juta. Kita bawa balik profit 44 juta guys. Dan kita lihat modal kita 430 juta, untung 44 juta, artinya 10% lebih per tahun keuntungan kita. Ini normal case. Lalu kita hitung skenario kedua, itu yang bear case. Ini kalau kita sial lah, pahit. Kalau kita pahit cuman terisi 10 hari dalam sebulan. Ini jarang banget memang. Biasanya malah 15 ke atas. Ini yang perhitungan pahit. 10 hari doang kita dapat untung segitu. Kemudian fee-nya 25%. Anggap kita buru-buru. Jadi kita cuma dapat ROI-nya 6%. Masih not bad loh. Kita masih di bawah 9% yang ekspektasi return di properti tadi. Kemudian ini yang bull case. Bull case ini yang mantap. Ini yang happy punya case. Nah, harga harian sama kita 350. Kita anggap terisi 20 hari. Karena kadang weekend itu kan harga kita bisa set lebih mahal. Kita anggap 20 hari. Jadi kita dapat sebulan itu 7 juta. Harga sewa kita dapat per tahun 84 juta, fee-nya kita potong 18%. Ini sesuai dengan rate Airbnb 18%. Dapatlah ROI-nya 15%. Kita rata-ratakan 3 skenario ini, dapatlah return kita di sekitar 9-10%. Itu dia yang kita cari, 9-10%. Artinya 10 tahun kita udah bisa balik modal. Gua akan bahas kembali poinnya. Properti itu ekspektasi cuannya 9% per tahun. Dan kenapa harus di Batam? Karena dia FTZ dan banyak orang luar, foreigner. Kemudian kenapa apartemen? Karena kita bisa dapetin rental income, sewain per bulan. Kemudian elemen apa yang harus kita lihat? Developer dan siapa yang bakal sewa di apartemen kita. Hitung harga pakai per meter. Dan cara bayar saya suka rekomen KPR kalau bisa KPR. Kapan jual? Ketika bangunannya udah jadi. Jadi kita belinya pas launching. Lalu kita sewain ke orang. Rata-rata returnnya 9%. Easy banget. Ini adalah ultimate guide yang sampai sekarang masih banyak orang pakai. Kalau kita bisa dapat harga lebih murah, kita bisa dapat cuan yang lebih tinggi. Jadi itu aja. Buat kalian yang masih bingung, nanya-nanya atau mau invest properti di area Batam, langsung kontak aja WhatsApp di bawah.